Halo, berjumpa lagi dengan saya. Salam sehat untuk semuanya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang makanan-makanan apa saja yang terbukti menurunkan gula darah atau menurunkan peak level gula darah ya. Jadi untuk para penderita diabetes yang harus mengelola level gula darahnya sesuai dengan anjuran dokter, mudah-mudahan apa yang saya bagi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi saya bertahun-tahun mengikuti training dan juga workshop serta membuktikan sendiri resep-resep yang saya coba, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, walaupun kalau teman-teman ingin mencoba itu harus mengkonsultasikannya dengan dokter teman-teman semua, karena kita tidak tahu efeknya makanan tersebut tentunya akan berbeda antara teman-teman dan saya, jadi tergantung ya. Namun selama 10 tahunan ini saya menemukan beberapa makanan yang membantu untuk mengelola level gula darahnya. Tentunya bagi penderita diabetes atau prediabetes, jangan lupa mengetes gula darahnya sebelum dan sesudah makan, misalnya 2 jam setelah makan ya. Oke, jadi yang pertama adalah buncis. Jadi untuk penderita diabetes itu, buncis itu adalah satu hal yang boleh dikatakan wajib, karena itu bisa menstabilkan gula darah, bahkan merendahkan gula darah. Berdasarkan hasil riset saya, suplemen-suplemen yang dijual di Indonesia dan juga di dunia itu sebagian besar yang ada di suplemen tersebut adalah buncis. Jadi penelitian saya itu adalah melihat kandungan apa saja sih di setiap suplemen untuk membantu menurunkan gula darah. Kemudian saya catat nama latinnya, kemudian saya terjemahkan ke bahasa lokalnya apa, dan salah satunya adalah buncis. Nah, tentunya kalau makan buncis saja bosan kan, itu-itu saja. Nah, dimasaknya itu berbeda-beda. Jadi bisa dimasak sayur asem ya, dicampur dengan kacang tanah ya, kemudian labu siam ya, itu segar dan cepat sekali. Kalau gula darahnya sedang tinggi atau kita sedang nakal karena makan makanan yang manis, kemudian bayarannya adalah harus makan sayur asam tersebut. Atau buat oseng-oseng buncis dicampur sosis atau dicampur telur atau dicampur apa saja yang kira-kira teman-teman suka ya. Kemudian buncis dibuat sayur kuning ya, seperti sayur kare itu dicampur ayam, dicampur yang lain-lain ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang penderita asam urat harus cek dengan dokter ya, seberapa buncis yang bisa dimakan. Untuk saya itu, saya kalau sedang harus menurunkan gula darah, saya makannya buncis ya. Kemudian yang kedua adalah membuat teh dari cinnamon. Maksud saya bukan teh-teh itu ya, tapi saya itu merebus cinnamon. Jadi cinnamon atau kayu manis ya, misalnya 3 kayu manis sebesar-sebesar ini ya, airnya 3 gelas, kemudian direbus menjadi 1 gelas, dan ini 2 kali ya, dibuat 2 kali ya, 2 kali misalnya pagi dan sore ya, itu juga bisa cepat menurunkan gula darah ya, karena cinnamon itu dipercaya memberi khasiat untuk bisa mengatur gula darah. Nah, kalau gula darahnya sudah stabil, nah itu harus berhenti dulu ya, minum tehnya itu. Jadi teh cinnamon itu sangat manis ya, jadi tidak perlu dikasih gula, jadi sudah manis. Hanya saja hati-hati mungkin meminumnya harus dengan sedotan, karena kan warnanya coklat, jadi mungkin takut kalau giginya jadi agak kecoklat-coklatan begitu ya, jadi pakai sedotan, diminum pagi dan malam sebelum tidur begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau teman-teman harus makan nasi ya, dalam sehari itu harus ada nasinya, itu pilihlah nasi yang
dari brown rice atau beras merah, atau nasi tapi yang panjang-panjang seperti basmati rice atau nasi padang gitu. Jadi yang tidak pulen. Jadi nasi yang pro kalau kata orang Jawa itu ya. Jadi itu berdasarkan penelitian saya dan juga saya membaca literatur itu, nasi jenis seperti itu tidak terlalu menaikkan gula darah, tapi tentunya makannya yang moderat ya. Makannya itu tidak kebanyakan. Jadi maksimum itu kalau makan nasi untuk penderita diabetes itu ya 2 sendok makan muncung, itu nggak apa-apa sekali makan ya, atau satu cangkir gitu ya. Cangkir nasi bukan beras ya. Itu terus kemudian dibanyakin sayurnya. Jadi sayurnya tuh lalap-lalapan atau tumis-tumisan, pokoknya sayuran itu lebih banyak dari nasinya. Kemudian proteinnya jangan lupa. Nah, itu ya. Jadi itu uh, bisa mengatur loncatan level gula darah. Nah, selanjutnya adalah kalau kita sedang misalnya banyak makan manis-manis, misalnya kemarin bulan puasa ya makan kolak, makan cake, makan cookies. Nah, itu cara untuk mengubah pola makannya. Misalnya kemarin habis makan yang manis-manis, nah hari ini tuh makannya dibanyakin sayurannya, misalnya bikin gado-gado gitu ya. Bikin gado-gado tuh dibanyakin buncisnya, kacang panjangnya, kemudian yang hijau-hijau lah warnanya. Walaupun lagi-lagi hati-hati kalau teman-teman menderita asam urat. Jadi yang hijau-hijau itu bisa membantu untuk mengatur level gula darah. Oke. Nah, selanjutnya adalah rajin-rajin membuat jus ya, jus sayuran ya. Jus sayuran itu memang kelihatannya rasanya nggak enak, tapi saya punya resep yang rasanya tuh enak. Ini salah satu yang saya bagi, nanti lain kali kalau saya membuat video lagi, mudah-mudahan saya akan berbagi resep yang lain ya. Jadi, dan ini sudah terbukti, saya buktikan nilai gula darah saya sebelum dan sesudah dan setelahnya itu menjadi stabil karena minum jus ini ya. Resepnya adalah wortel 2 ya, 2 batang yang sebesar-besar beginilah, begitu ya, sebegini ya, sekitar ya mungkin 15 cm ya, 2. Kemudian celery atau seledri ya, kalau di Amerika Serikat ini seledrinya yang batangan yang gede-gede itu, tapi kalau ndak ada ya yang ada di Indonesia apa, seledri. Kemudian bayam ya, sama ketimunnya satu yang gede gitu. Udah itu dibuat jus ya, dibuat jus. Jadi ampasnya tidak kita makan. Jadi kalau pakai blender ya habis di blender terus diperes pakai uh, kain yang ada sarang-sarangnya ya, atau sapu tangan bersih yang sarang-sarangnya itu rekat, jadi bisa diperes kemudian diambil jusnya saja, dan minumnya harus segar ya, paling tidak dihabiskan dalam waktu 1 hari dan bisa diminum 2 kali, pagi dan sore, atau sekali saja sehari ya. Nah, saya menemukan sebuah buku yang dikarang oleh seorang dokter, yang dokter itu di Amerika Serikat ya, dan itu sudah membuktikan orang tuanya dokter tersebut dan juga keluarga, tetangga-tetangganya dan pasiennya itu setelah minum jus itu kondisi tubuhnya menjadi lebih baik. Bahkan yang tadinya matanya sudah minus jadi berkurang minusnya, yang sudah plus banyak berkurang plusnya, dan juga badannya lebih sehat ya. Jadi mudah-mudahan lain kali insya Allah saya bisa berbagi isi buku itu. Jadi isi bukunya tuh bagus sekali, bahwa kesehatan kita ini bisa kita pulihkan dengan mengkonsumsi jus-jus apa saja jenis-jenisnya gitu. Dan saya sudah mempraktekannya dan alhamdulillah berhasil ya. Dan saya ingin berbagi karena saya pikir hal-hal yang bagus mesti dibagi dan teman-teman bisa memanfaatkannya untuk kesehatan teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.